Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Laila Nur Aliani dari Universitas PGRI Yogyakarta sebagai salah satu peserta studi independen di PT Sitek ERP Indonesia dengan NIC CP160. Nah, di channel ini saya akan sering berbagi ilmu, pengalaman ataupun beberapa materi pembelajaran saya selama melakukan studi independen. Yuk kita langsung lanjutkan materinya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hak akses atau security matrix pada Odoo. Jadi, security matrix itu adalah hak istimewa yang diberikan kepada pengguna program untuk membuat, mengubah, menghapus, atau melihat data file dalam sebuah sistem. Security matrix merupakan fitur untuk melihat role-nya sebuah akun atau user. Fungsi dari security matrix adalah mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Manfaat security matrix yang pertama yaitu untuk mengatur akses menu, tab, field, button, dan lain-lain berdasarkan grup, lalu juga untuk mengatur akses model sampai tingkat CRUD atau create, read, update, dan delete, lalu juga untuk mengatur akses record atau data suatu model berdasarkan grup atau user, misalnya user A hanya bisa melihat data diri sendiri, user B dapat melihat data user C, D, dan seterusnya. Lalu untuk modul manufaktur pada Odoo ERP itu merupakan alat yang dapat membantu bisnis mengelola proses manufaktur. Modul manufacturing memiliki kemampuan untuk melacak produksi, mengelola inventaris, dan kontrol kualitas. Modul ini juga menyediakan alat untuk analisis biaya dan pengembangan produk. Modul manufaktur di Odoo ERP ini juga membantu bisnis merampingkan operasi bisnis dan meningkatkan laba. Modul ini memberikan solusi lengkap untuk mengelola proses produksi, mulai dari perencanaan dan desain produk hingga pelaksanaan manufaktur dan kontrol kualitas. Di sini ada sebuah skenario. Laila merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT Star. Ia memiliki jabatan sebagai manajer produksi atau manufacturing. Laila memiliki job desk atau pekerjaan yang berhubungan dengan merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol proses manufaktur yang meliputi memastikan barang dan jasa diproduksi secara efektif dan efisien, mengidentifikasi jumlah produksi sesuai dengan anggaran yang tepat dan berkualitas sesuai dengan standar perusahaan. Lalu manajer manufaktur juga membagi tugas untuk staf di bawahnya guna melakukan pelaporan pada proses produksi. Tipe user yang dipakai adalah internal user. Di sini sudah ada data user yang akan diimport di Odoo dan juga tampilan security matrix-nya. Untuk name di sini ada Laila Nur sebagai manajer produksi. Pada modul manufaktur dia bisa melakukan CRUD atau create, read, update, dan delete. Sedangkan pada modul inventory, purchase, dan sales dia hanya bisa read saja. Lalu untuk Tiara Aisyah, dia sebagai supervisor produksi, dia bisa melakukan CRU atau create, read, update pada modul manufaktur dan bisa melakukan read pada modul inventory. Selanjutnya untuk Hairunisa Marsanti sebagai staf produksi, dia hanya bisa melakukan create dan read pada modul manufaktur. Selanjutnya ada Royan Abdullah di sini sebagai staf purchase, dia bisa melakukan read pada modul manufaktur dan inventory, lalu bisa melakukan create dan read pada modul purchase. Untuk Aulia di sini sebagai administrator, jadi dia bisa melakukan create, read, update, dan delete pada semua modul, yaitu modul produksi, inventory, purchase, dan sales. Aspek-aspek berdasarkan role modul manufaktur. Di sini ada beberapa menu operasi. User dan administrator sama-sama bisa membuat order produksi, membuat histori keseluruhan pengiriman order produksi, membuat order kerja, membuat order pembongkaran, melihat histori keseluruhan order pembongkaran, mengajukan pembuangan order, dan melihat histori keseluruhan pembuangan order.
Selanjutnya ada beberapa menu produk. Di sini user dan administrator sama-sama bisa membuat produk baru, melihat histori keseluruhan produk, melihat histori keseluruhan varian produk, ataupun melihat histori daftar keseluruhan material atau BOM. Nah, di sini administrator bisa membuat varian produk dan membuat kebutuhan material atau BOM, tapi untuk user itu tidak bisa melakukannya. Selanjutnya pada menu konfigurasi, di sini administrator bisa membuat dan melihat operasi baru dan pusat kerja baru, sedangkan user tidak bisa melakukannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah import dan setup user. Pertama-tama kita login Odoo terlebih dahulu. Selanjutnya, kita aktifkan developer mode. Kita klik setting, lalu kita scroll ke bawah dan kita klik activate the developer mode. Di sini sudah muncul ikon kumbang, artinya developer mode kita sudah aktif. Lanjut, kita klik setting, lalu kita klik user and companies, pilih user. Nah, di sini sudah ada list user, kita bisa klik new untuk menambahkan user baru satu persatu. Langsung kita isi data tersebut. Nah, kalau kalian mau lebih mudah, jika ingin mengimpor data yang lebih banyak, kita bisa klik favorites, lalu klik import records. Nah, di sini kita klik upload file dan kita pilih user atau Excel kita yang sudah ada data usernya. Nah, di sini kita sesuaikan. Jika sudah sesuai, kita bisa klik tes. Jika muncul tulisan seperti itu, maka langsung saja bisa kita klik import. Nah, di sini datanya sudah terimport pada Odoo. Kita bisa melakukan setup user. Bisa kita klik di sini Laila Nur sebagai manajer produksi. Di sini untuk user tipenya saya pilih internal user, maksudnya itu memiliki akses penuh ke aplikasi Odoo. Lalu ada portal user, itu biasanya untuk pelanggan atau pemasok dengan akses hanya ke dokumen yang relevan. Lalu ada public user yang hanya dapat mengakses situs web saja. Lalu karena Laila itu sebagai manajer produksi atau manufacturing, untuk sales di sini kita kosongin saja. Lalu untuk accounting juga kita kosongkan. Manufacturing biarkan administrator. Lalu human resource juga kita kosongkan. Selanjutnya untuk service, inventory, marketing, dan administrator juga kita kosongkan. Untuk teknikal bisa kita sesuaikan dengan ketentuan masing-masing perusahaan. Nah, di sini untuk extra rights-nya, kontak creation-nya saya unchecklist. Lalu kita langsung saja save. Selanjutnya di sini ada Royan Abdullah sebagai staff purchase. Maka untuk sales dan accounting di sini saya kosongkan. Untuk manufacturing, human resource juga saya kosongkan. Nah, untuk purchase di sini baru saya pilih user. Untuk marketing, administrator di sini juga saya kosongkan. Dan kita checklist kontak creation. Selanjutnya bisa langsung saja kita klik save. Kita kembali ke user. Nah, di sini kalian juga bisa melakukan setup kepada data yang lainnya. Lalu kita juga bisa klik groups. Nah, di sini ada berbagai group name. Saya coba buka manufacturing.
Di sini sudah terlihat user manufakturnya. Kita juga bisa coba klik di menu lainnya. Nah, di sini juga ada menu akses write. Di sini terlihat ada modelnya apa, apakah bisa read, write, create, ataupun download. Di akun Odoo ini, saya sebagai administrator bisa kita lihat menu-menunya sangat lengkap. Ada purchase, inventory, manufacturing, dan lain-lain. Nah, di sini kita coba login ya dengan akun Laila yang tadi sebagai manajer produksi. Kita masukkan email dan passwordnya. Di sini terlihat menunya lebih sedikit, ada inventory dan manufacturing saja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.